Ini sudah jam 7, yang hadir baru 29. Kita mulai saja ya, karena ini malam hari, nanti kalau mundur semakin malam kita selesainya. Baik, saudara, silahkan dibuka dengan berdoa dulu. Oke, dokter. Sebelumnya, sebelum memulai materi kuliah pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya barokah. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ampun, dokter. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Pencernaan dan absorpsi karbohidrat, lanjutan dari yang kuliah tadi siang. Berikutnya adalah, saudara, ini adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini terlibat dalam proses transaminasi dan gluconeogenesis. Panah yang hitam tebal itu menunjukkan alur utama dari proses gluconeogenesis. Jadi di sini gluconeogenesis terdefinisi kemarin tadi siang ya, bahwa terjadi pembentukan glukosa tapi bukan dari karbohidrat, melainkan dari senyawa selain itu. Jadi ini contohnya histidin, prolin, glutamin, arginin. Ini bisa menjadi glutamat. Nah, dari glutamat dengan proses transaminase menjadi alfa-ketoglutarat. Transaminase itu artinya glutamat ini kan salah satu dari 22 asam amino esensial itu. Nah, asam amino esensial glutamat itu kalau melepas melepas NH2-nya atau NH3-nya, maka sisanya atom karbonnya, kerangka karbonnya itu adalah senyawa alfa-ketoglutarat. Nah, senyawa alfa-ketoglutarat ini adalah salah satu dari alur siklus Krebs ini. Nah, selanjutnya alfa-ketoglutarat akan menjadi alfa-suksinat dengan melepaskan CO2. Kemudian dia akan menjadi fumarat. Fumarat menjadi oksaloasetat. Oksaloasetat bukan senyawa asing. Dia adalah alfa-ketoglutarat dari asam amino aspartat. Nah, kemudian dari oksaloasetat ini akan menjadi fosfoenol pirufat, kemudian menjadi glukosa. Jadi arah utamanya itu ini. Dan senyawanya yang dijadikan dulu adalah oksaloasetat. Nah, dari oksaloasetat ini Anda lihat ke atasnya itu ada pirufat. Kemudian dari pirufat, Anda lihat ke atasnya tadi, atas itu adalah asam laktat. Seperti Anda ketahui tadi siang, proses glikolisis kalau anaerobik dia bisa menjadi tidak membentuk pirufat tapi membentuk laktat, dan laktat sendiri bisa berubah menjadi pirufat. Tetapi pirufat tidak bisa kembali ya menjadi laktat. Nah, di sini pirufat ini bisa berasal dari hidroksiprolin, selin, sistin, semuanya ini adalah asam amino. Jadi karena dia bukan masuk golongan karbohidrat, maka proses ini disebut sebagai gluconeogenesis. Nah, kemudian asetil-CoA ini dari mana? Yang besar saya lihat ya, ini berasal dari berasal dari pirufat, dan asetil-CoA ini biasanya dibentuk dari asam lemak.
Dia masuknya agak jauh ya. Dari asetil-CoA, sitrat dulu alfa ketoglutarat, baru masuk alur utama dari pembentukan glukosa yang ini lewat panah yang tebal. Berikutnya, nah ini yang tadi ya, siklus Krebs tadi yang melibatkan adanya gluconeogenesis. Nah ini bandingkan dengan yang tadi. Tadi ini kan yang kuliah karbohidrat 1, slide nomor 36. Kalau yang di sebelah kanan, yang kuliah tadi siang, yang slide nomor 36, itu menceritakan bahwa senyawa-senyawa amfibolik yang ada di glikolisis dan citric acid itu, citric acid siklus citric acid ini bisa dipergunakan untuk membentuk senyawa lain. Seperti contoh yang menarik ini suksinil-CoA. Dia bisa membentuk hemoglobin. Ya. Kemudian oksaloasetat yang merupakan alfa ketoasid dari glutamat, asam aspartat, itu bisa dirubah menjadi, nah ini aspartat ya, tadi kan sudah memang asam alfa ketonya. Kemudian asam amino lain, purin dan pirimidin. Demikian seterusnya. Kemudian glukosa 6-fosfat bisa menjadi nukleotida. Ada reaksinya tadi di yang kuliah tadi siang, bahwa nukleotida melalui apa ini? Melalui glikolisis dan HMP-san, glukosa fosfatsan ya. Glukosa itu dia akan membentuk nukleotida. Demikian seterusnya. Ya. Kalau yang satu itu dari selain karbohidrat membentuk glukosa, dalam hal ini contohnya yang paling baik adalah asam amino, pirufat, dan laktat. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah senyawa-senyawa amfibolik yang bisa dipergunakan untuk membentuk senyawa-senyawa lain. Contoh yang paling menarik, yang paling atas ini, dari glukosa menjadi nukleotida. Karena nukleotida ini bahan untuk membuat DNA inti. Ya, yang biasanya kita mengenalnya sebagai bagian dari protein, tapi ternyata itu berasal dari karbohidrat. Yang karbohidrat utamanya sumbernya adalah tumbuh-tumbuhan. Sebab kalau bukan tumbuh-tumbuhan hewani itu sumbernya adalah protein. Kemudian selanjutnya, nah ini di kuliah protein kita sudah lihat semacam ini, yaitu siklus glukosa alanin. Tapi di sini ada satu lagi siklus, yaitu siklus Cori atau siklus asam laktat. Mirip dengan siklus glukosa alanin. Di sini glukosa dari hepar itu akan dikirim ke otot dengan tujuan untuk diproses glikolisis untuk menghasilkan ATP, karena otot perlu untuk energinya pada saat dia berkontraksi. Di sini hasil akhir dari glikolisis adalah pirufat. Nah, pirufat, hasil akhirnya pirufat. Nah, pirufat nanti dikirimnya ke hepar melalui apa? Sama seperti siklus glukosa alanin tadi. Dia akan menerima NH3 ini di sini. NH3 ini berasal dari asam-asam amino yang aminonya gugus NH3-nya dilepas, dan kerangka karbon dari asam amino itu akan masuk ke siklus Krebs. Sedangkan amino sendiri, gugus amino sendiri itu tidak boleh ada di saluran sistemik karena ini sangat beracun atau sangat toksik ya. Nah, ini nanti akan ditangkap oleh pirufat untuk menjadi alanin. Kalau alanin aman, dia boleh diedarkan ke seluruh tubuh, tapi ini dikirimnya
ke mana? Ke liver. Selanjutnya, sedangkan piruvat kalau dalam kondisi oksigennya tidak berkurang atau tidak ada, maka glikolisis itu tidak akan menghasilkan piruvat, tapi akan menghasilkan asam laktat. Laktat ini aman untuk beredar di seluruh tubuh. Setelah sampai ke hepar, dia akan dirubah kembali menjadi piruvat. Karena ada oksigen di sana, hepar kan tidak pernah bergerak ya. Dioksigen selalu cukup. Setelah jadi piruvat, dia menjadi glukosa 6-fosfat, masuk ke gluconeogenesis, proses pembentukan glukosa lagi. Nah, setelah terbentuk glukosa, dikirim kembali ke otot kalau otot itu membutuhkan. Dan tidak mungkin otot tidak pernah membutuhkan karena selama masih hidup ini kan bergerak terus. Paling tidak Anda perlu untuk berkedip ya, bahwa menelan ludah dan sebagainya. Selanjutnya, nah sekarang leptin. Masih ingat? Leptin berhubungan dengan pembentukan energi atau pembentukan energi dan absorpsi dari leptin, terutama absorpsi dari fruktosa. Ternyata bukan cuma itu saja fungsi leptin. Ada banyak hal yang mempengaruhi leptin. Ada banyak hal pengaruh leptin terhadap sistem pencernaan. Kita pelajari pertama terhadap Gaster. Yang di sebelah kiri itu pada kondisi fisiologi sehat ya. Sebelah kanan pada kondisi patologi. Nah, leptin dalam kondisi sehat itu meningkatkan pengosongan dari lambung. Jadi nanti orangnya cenderung lapar. Sedangkan kalau pada saat patologi di sini terutama ada jaringan dari Gaster ini yang rusak, maka dia cenderung untuk meningkatkan penyembuhan dan proses repair. Nah, senyawa-senyawa senyawa-senyawa ini biomolekuler yang terlibat di sini. Dan yang menyebabkan kondisi penyembuhan atau healing ini adalah stres oksidatifnya itu menurun. Nah, kemudian yang di bawah ini pada kondisi gastritis malah justru meningkatkan inflamasi. Peningkatan inflamasi mungkin disebabkan karena gastritis sendiri itu ada banyak faktor yang menyebabkan. Ditambah lagi dengan kondisi dengan pengaruh leptin, ini kan interleukin 6, interleukin 1 beta, interleukin 11 ini adalah sitokin proinflamasi semua. Baik, asal Anda tahu saja bahwa leptin itu berpengaruh terhadap Gaster dan pada kondisi fisiologi sehat itu menyebabkan pengosongan lambung itu cepat. Berikutnya, pengaruh leptin terhadap usus halus. Nah, ini semuanya banyak sekali ya, karena memang fungsinya yang tadi siang itu kan dia membantu absorpsi daripada fruktosa. Nah, fruktosa absorpsinya utamanya kan memang di usus halus. Nah, di sana leptin berpengaruh. Nah, pengaruh-pengaruh lain selain itu apa? Di sebelah kiri itu pertumbuhan sel intestinal, kemudian musin sekresi, kemudian karbohidrat aptik, CHO ini karbohidrat. Kemudian protein aptik, nah tapi lipidnya yang menurun. Jadi yang tadi sesuai dengan yang ini ya, karbohidrat aptik. Kemudian ya memang dia yang mengaktifkan reseptor, mengaktifkan transporter GLUT5. Nah, kemudian pada kondisi patologi,
Nah, ini ada nitrik oksidnya. Nitrik oksidnya ini justru menyembuhkan, meningkatkan penyembuhan dan repair. Kemudian ini meningkatkan proses inflamasi dari kolitis ulceratif. Jadi rupanya leptin ini sama seperti dengan nitrik oxide. Kadangkala dia bersahabat, tapi ada saatnya dia juga merugikan. Nitrik oxide yang berlebihan itu juga bisa menyebabkan radang atau banyak obat-obat yang arahnya itu menurunkan nitrik oxide, karena kalau nitrik oxide ini diturunkan, maka keluhan dan kondisi patologinya itu akan menurun. Kelihatannya leptin itu seperti ini. Nah, ini yang menyebabkan ilmu kedokteran kita itu tidak pernah hitam putih, selalu abu-abu. Jadi kelihatannya setiap senyawa di dalam tubuh itu berfungsi, cuma sekarang apakah dia berlebihan atau kurang. Jadi semuanya harus ada pada dosis atau ada kadar yang optimal untuk tubuh. Kemudian berikutnya leptin dan hepar. Ini Anda lihat, steatosis. Ini di hepar ya. Steatosis itu kan penumpukan lemak. Leptin menyebabkan proses steatosis ini menurun. Kemudian lipotoxicity juga menurun. Kemudian aktivitas insulin meningkat. Itu fungsi leptin untuk hepar. Pada kondisi sehat dia berfungsi baik, ya. Tapi Anda lihat ini pada kondisi yang sebelah kanan, kondisi yang patologis. Pada saat obesitas, sensitivitas leptin menjadi menurun. Kalau sudah begini, ini akan menyebabkan risiko terjadinya NALF, ini adalah non-alcoholic fatty liver disease. Jadi meskipun dia tidak minum alkohol, kalau obesnya itu berlebihan, maka sensitivitas leptin akan menurun, maka jadilah dia non-alcoholic fatty liver disease. Nah, ini bersesuaian dengan kondisi di sini. Kalau leptinnya sudah tidak sensitif, berarti lipotoksisinya meningkat. Steatosisnya juga meningkat. Kemudian yang kedua juga stellate cell. Stellate cell itu kan sel-sel, ada sel-sel lemak di situ. Jadi sel lemak yang ada di hepar itu disimpan di sini. Ini secara fisiologis bagus sel ini karena lemak-lemak yang disimpan itu kan ada vitamin A, vitamin D ya. Lemak-lemak, vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu tempatnya di stellate cell ini. Nah, ini akan meningkatkan inflamasi dan fibrosis karena Anda lihat di sini ini menyebabkan SRAP-nya jadi turun. Padahal leptin dan fruktosa itu memicu peningkatan dari SRAP yang akan menyebabkan produk-produk menyebabkan terbentuknya yang berhubungan dengan lemak atau jaringan lemak. Ya. Berikutnya, tadi, oh ya, sebentar. Sekarang leptin dengan pankreas. Kita lihat di yang kondisi fisiologi. Negatif ya hasilnya. Karena ekspresi gen insulin turun leptin itu untuk pankreas. Kemudian sekresi insulin juga turun. Selanjutnya, tapi massa sel beta pankreas meningkat. Sel beta pankreas ini kan sel yang menghasilkan insulin sebenarnya. Kemudian yang di sebelah kanan, ini untuk pankreatitis. Kalau ada pankreatitis, maka
dia ada kecenderungan menurunkan. Ya. Jadi sel beta pankreasnya meningkat mestinya. Jadi insulin itu di dalam insulin kan sudah terbentuk di dalam sitosol itu. Ya. Tetapi meskipun dia terbentuk, leptin itu ada kecenderungan untuk sekresi insulin jadi menurun. Jadi berbeda dengan glukagon. Ya. Kalau glukagon itu meningkatkan sekresi insulin, kalau leptin itu justru menurunkan sekresi insulin. Kalau sekresi insulinnya menurun, maka dengan sendirinya glukosa yang ada di dalam darah itu tidak bisa segera diambil ke dalam jaringan-jaringan target. Jadi terbebas ada di aliran darah. Ini kerjanya bersamaan, hampir mirip dengan glukagon. Cuma kalau glukagon mengeluarkan, jadi meningkatkan glukogenolisis, ya, jadi yang dari glikogen yang dari hepar itu dilepaskan sehingga glukosa dalam darah meningkat. Tapi kalau ini meningkatnya karena sekresi insulinnya diturunkan. Berikutnya sampai di sini sudah mengenai leptin ya. Berikutnya itu adalah kita bicara tentang berbagai vitamin yang berpengaruh pada proses pencernaan. Nah, ini nanti akan saudara hadapi pada pasien-pasien yang usianya sudah lanjut. Di sana ada kecenderungan absorpsi vitamin ini di dalam di dalam saluran cernanya itu menurun. Nah, ini mari kita belajar apa dampaknya kalau vitamin-vitamin ini uptake-nya turun atau asupannya turun atau asupannya baik tapi karena usia atau hal-hal yang lain absorpsinya itu tidak baik. Yang pertama vitamin B1. Vitamin B1 itu merupakan koenzim dari metabolisme karbohidrat dan protein. Koenzim itu maksudnya ada enzim tersendiri untuk mencerna untuk mengkatalisis metabolisme karbohidrat dan protein. Tapi kalau dia tidak ada vitamin B1 sebagai koenzim, fungsinya tidak akan berjalan dengan baik. Tiamin ini bentuk aktifnya, jadi bentuk koenzimnya itu ada tiamin pirofosfat atau TPP. Gambarnya di sebelah kiri. Yang atas itu tiamin yang belum aktif, sedangkan yang di bawah itu tiamin aktif. Di sini dia sudah mempunyai 2 gugus fosfat, maka aktiflah dia siap untuk menjadi koenzim. Berikutnya, ini adalah reaksi pembentukan dari pirofosfat. Sederhana saja ya. TPP adalah koenzim yang bagi reaksi enzimatik yang dikatalis oleh beberapa enzim. Contohnya ini. Pirufat dihidrogenase kompleks, pirufat dikarboksilase, di etanol, di fermentasi etanol, dan sebagainya. Ini semuanya ke karbohidrat, kemudian branch chain amino acid itu untuk pencernaan asam amino. Kemudian di sini ada pencernaan transketolase ya. Hampir semuanya adalah untuk pencernaan karbohidrat. Nah, berikutnya sekarang peran B1 pada metabolisme karbohidrat. Ini gambar ya. Secara singkat yang tadi kita sudah belajar. Pentose fosfat cycle, ribose 5-fosfat. Dia akan menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Gliseraldehid 3-fosfat masih ingat, reaksi dari glukosa ke bawah ini adalah reaksi glikolisis. Nah, proses
dari ini glikolisis kan memang bersatu ya, bergabung dengan pentosil fosfatsan atau pentosil fosfat cycle. Ya. Nah, perubahan ribosil 5 fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat ini membutuhkan B1, membutuhkan TPP, sedangkan enzimnya adalah transketolase. Demikian juga dengan pirufat, pada saat dia masuk ke mitokondria, maka pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA. Di sini ada pirufat dehidrogenase, dia juga perlu TPP. Selanjutnya alfa ketoglutarat menjadi diskusi nih, di asam sitrat ini juga ada alfa ketoglutarat dehidrogenase juga perlu TPP. Kemudian ini untuk karbohidrat ya. Nah, sedangkan untuk protein di sebelah kiri sendiri gambarnya itu ada branch chain alfa ketoasid. Masih ingat branch chain alfa ketoasid adalah valin, isoleusin, leusin. Tolong dihafalkan itu ya. Kemudian di sini ada enzimnya BCKDH, itu di singkatannya sudah ada di bawah sendiri. Ini juga perlu TPP. Jadi ternyata proses utama dari metabolisme karbohidrat dalam menghasilkan energi, dia butuh vitamin B1. Vitamin yang tidak pernah dilihat. Ya, yang kondisi defisiensinya hampir jarang dikeluhkan. Padahal sebenarnya dia mengalami defisiensi. Berikutnya vitamin B2 atau riboflavin. Bentuk koenzim dari riboflavin FAD dan FMN. Masih ingat? Pada reaksi-reaksi yang di sana selalu ada FAD, kemudian ada FMN. Nah, itu perlunya. Ini berasal dari vitamin B2. Ini contoh reaksinya, ya. RFFT1 itu ya, reseptor flavo apa nih? Maaf. Riboflavin transporter 1. Ini ada 2, ini ada 3, sedangkan kalau RF ini adalah riboflavinnya. FMN dan FAD Anda sudah terbiasa ya. Ini reaksinya untuk membentuk FMN dan FAD. Dia membutuhkan vitamin riboflavin untuk membentuk ini. Berikutnya, nah, perannya seperti apa? Ini Anda lihat di sebelah kiri. Di sini riboflavin dikenal sebagai komponen dari enzim suksinat dehidrogenase kompleks, kemudian alfa ketoglutarat dehidrogenase, pirufat dehidrogenase kompleks. Warna merah ini alur untuk glikolisis dan siklus Krebs. Ya. Jadi sudah 2 jenis vitamin B yang berpengaruh pada metabolisme atau pembentukan energi dari karbohidrat. Kemudian B3 niacin. Ada 2 bentuk di sini. Bentuk aktif niacin itu adalah NAD dan NADP. Peran vitamin B dalam reaksi metabolisme karbohidrat ini lanjutannya. Nah, NADH ini vitamin B3 niacin. Kemudian biotin itu adalah vitamin B7. Masih ingat ini? Glikogen, glukosa, pirufat, laktat. Laktat ini kan glikolisis, tapi kalau hasil akhirnya adalah laktat, ini berarti glikolisis dalam kondisi anaerobik. Nah, kemudian pirufat, glukose, pirufat asetil-CoA. Ini juga glikolisis. Selain vitamin B3, B7, di sini masih ada TPP, vitamin B1 tiamin ya. Kemudian ini ada koenzim A. Koenzim K ini nanti di slide berikutnya, ini adalah dari vitamin B5. Dia menghasilkan
koenzim K, dan koenzim A ini nanti akan berikatan dengan asetil CoA ini. Selanjutnya, pantotenic acid atau B5. Ini rumus kimianya. Ada yang berikatan dengan kalsium. Ini sediaan, saudara. Sediaan vitamin itu biasanya terdapat dalam sediaan kalsium pantotenat. Kita lihat perannya apa. Nah, ini tadi. Asam pantotenat itu dipergunakan untuk koenzim A. Nah, CoA tadi itu akan berikatan dengan asetil. Nah, asetil CoA itu adalah salah satu senyawa amfibolik dari siklus Krebs. Jadi, di sini dari sini aja Anda bisa melihat bahwa defisiensi vitamin pantotenat sedikit saja itu sudah menghambat pembentukan koenzim A. Nah, dengan sendirinya asetil CoA jadi tidak terbentuk dengan baik. Berikutnya, ini adalah peran asetil CoA dalam proses metabolisme. Ini kan sudah Anda pelajari ya, glikolisis asam pirufat, dia pasti membutuhkan asetil CoA sebelum dia masuk ke siklus Krebs. Kemudian protein juga tadi ada proses gluconeogenesis, ya proteinnya di sini dalam bentuk asam amino tentu saja. Nah, asam amino tidak semua masuk. Yang masuk adalah kerangka karbonnya saja. Kerangka karbonnya nanti lihat di kuliah pertama, di kuliah asam amino. Jadi asam amino NH3-nya dilepas, kerangka karbonnya ini sisanya yang biasanya secara umum disebut sebagai asam alfa ketoasid, itu yang nanti akan masuk menjadi asetil CoA. Tidak semua asam amino bisa menjadi asetil CoA, hanya beberapa asam amino tertentu. Ya, sedangkan NH3-nya nanti ini akan bereaksi, kalau di otot dia akan bereaksi dengan pirufat untuk menjadi alanin dan dibawa ke hepar. Kalau prosesnya terjadi di hepar, maka asam gugus amino ini akan masuk ke siklus urea untuk dibuang. Menjadi urea, bukan dibuang, dirubah menjadi urea, kemudian disalurkan melalui aliran sistemik menuju ginjal untuk dibuang. Selanjutnya asetil CoA itu akan bisa menjadi keton bodies. Ini hasil akhir. Biasanya ini yang dari lemak. Asetil CoA yang dari lemak. Kita nanti kuliahnya hari Jumat ya. Kemudian asetil CoA ini juga bisa dipergunakan untuk membentuk kolesterol dan steroid. Berikutnya, vitamin B7 atau biotin atau vitamin H. Ini gambarnya. Biotin adalah kofaktor esensial untuk 5 enzim karboksilase yang mengatalis reaksi-reaksi biosintesis. Di sini biosintesis asam lemak, glikoneogenesis, dan reaksi katabolisme dari BCAA atau branched chain amino acid. Dan oat-chain fatty acid, oat-chain itu asam lemak yang mempunyai atom C ganjil. Ya, jadi baru biotin ini yang selain protein dan karbohidrat, dia juga berpengaruh pada metabolisme dari asam lemak. Ini reaksinya bagaimana biotin ini? Di sini ada enzim holokarboksilase. Holokarboksilase itu mengkatalis reaksi yang mentransfer biotin ke spesifik residu. Active site
dari apokarboksilase. Ini saya jelaskan dulu ya. Holokarboksilase itu adalah enzim karboksilase yang belum aktif. Semua enzim yang belum aktif itu namanya tuh holo. Holo apa, holo apa, holo apa. Di sini contohnya adalah karboksilase. Nah, karboksilase yang tidak aktif ini namanya holo. Nah, ini yang maaf ya, terbalik. Holo ini adalah karboksilase yang aktif, yang di bawah sendiri. Yang belum aktif namanya adalah apokarboksilase. Anda lihat gambarnya. Ini apokarboksilase. Saya ulangi lagi ya. Karboksilase, semua enzim karboksilase atau enzim lain yang belum aktif itu pasti ada nama apo di depannya atau diistilahkan apo. Tapi ini tidak sama dengan enzim-enzim yang biasanya yang kapan hari yang di protein itu, yang ada prokarboksilase, kemudian akhiran-akhiran gen, ya, pepsinogen tidak aktif, pepsin aktif. Nah, tidak semua orang hafal dengan bentuk-bentuknya itu ya. Ada beberapa yang lebih suka menggunakan istilah apo, tapi itu secara umum. Jadi tidak ada yang pro, tidak ada yang berakhiran gen, tapi semua saja dianggap sama. Yang tidak aktif itu nama, kasih aja depannya nama apo. Di sini yang diberi contoh ini adalah apokarboksilase, jadi dia tidak aktif. Nah, apokarboksilase ini akan diaktifkan. Jadi biotin ini adalah koenzimnya dia. Pengikatan apokarboksilase dengan biotin itu memerlukan enzim holokarboksilase sintase. Memerlukan ATP, energi. Nah, kemudian biotinnya menjadi terikat pada karboksilase. Maka karboksilase yang sekarang sudah aktif. Dia disebut sebagai holokarboksilase atau katakanlah karboksilase yang aktif. Nah, karboksilase itu adalah nama umum untuk beberapa jenis enzim. Enzim-enzim karboksilase itu, ini contohnya, yang di bawah ini, yaitu asetil-CoA karboksilase, pirufat-CoA karboksilase, propionil-CoA karboksilase, dan metil-krotonil-CoA karboksilase. Ini adalah karboksilase-karboksilase yang untuk menjadi aktif dia perlu mengikat biotin. Vitamin B7 atau vitamin H, nama lainnya. Ini adalah contoh fungsi dari asetil-CoA karboksilase. Di sini ada asetil-CoA karboksilase itu ada satu dan ada dua, jadi ada dua jenis ya. Singkatannya ACC1. Anda lihat di sini. Fatty acid oksidasi. Kita belum kuliahnya nanti ya, minggu hari Jumat. Oksidasi dari asam lemak. Asam lemak itu akan berubah menjadi asil-CoA. Jadi dia akan berikatan dengan koenzim A. Koenzim A tadi masih ingat ya? Dibentuk oleh vitamin B5 atau pantotenan. Masuk ke sini, tapi dia memerlukan CP1 ini. Ini enzim tertentu yang nantinya akan memicu terjadinya beta oksidasi. Nah, enzim ini itu dihambat oleh malonil-CoA. Nah, malonil-CoA itu berasal dari asetil-CoA. Nah, pembentukan asetil-CoA menjadi malonil-CoA itu memerlukan asetil-CoA karboksilase 1. Berikutnya, di deret fatty acid sintesis ini Anda lihat ada malonil-CoA
maaf, ada asil-CoA. Asil-CoA itu bisa berubah, bukan bisa berubah, dia harus berubah menjadi malonyl-CoA. Nah, perubahan ini memerlukan asil-CoA karboksilase 1. Jadi, meskipun ada yang langsung mempengaruhi, tapi ada juga yang tidak langsung mempengaruhi, terutama yang di panah ungu. Di sini kan ada malonyl-CoA yang menghambat proses oksidasi atau beta oksidasi. Karena asil-CoA karboksilase 1 itu merupakan enzim yang mengkatalisis pembentukan asil-CoA menjadi malonyl-CoA. Malonyl-CoA ini memang harus dihasilkan untuk menghasilkan asil-CoA, sedangkan asil-CoA menghasilkan diperlukan untuk sintesa asam lemak. Berikutnya, sekarang ternyata biotin atau vitamin B7 itu tidak seperti vitamin B1, B2 dan sebagainya. Vitamin-vitamin itu kalau berlebih dia dibuang. Tapi kalau dipakai ya sudah selesai dipakai, rusak, tidak akan dipakai lagi. Tapi biotin ini beda. Ternyata yang diperlukan itu tidak banyak karena dia bisa di-recycle, bisa dipergunakan kembali. Jadi contoh di sini diet ya, ada biotin, kemudian biotin tadi akan mengikat apokarboksilase, enzimnya itu ini, tadi sudah ada ya, maka karboksilase yang apo atau yang tidak aktif ini menjadi holo atau aktif. Nah, setelah dia melaksanakan pekerjaannya karboksilase itu, maka dia akan ini dipecah-pecah menjadi oligopeptidase yang kecil-kecil. Enzim itu kan protein yang besar, saudara. Bisa Anda sudah belajar bahwa protein itu mempunyai struktur kuartener ya. Enzim itu biasanya adalah protein dengan struktur kuartener. Nah, holokarboksilase ini nanti akan dipecah-pecah menjadi oligopeptida kecil-kecil. Nah, setiap oligopeptida kecil-kecil itu dia mengikat biotin. Nah, nanti biotin yang dengan oligopeptida itu disebut sebagai biositin. Nah, di sini ada biotinidase, suatu enzim yang bisa melepaskan biotin dari asam-asam dari protein yang merupakan potongan-potongan kecil dari karboksilase tadi. Nah, biotinnya terbebas, nah bisa dipergunakan lagi. Ini alur recycling dari biotin. Berikutnya adalah vitamin B6 atau piridoksin. Piridoksin terlibat dalam metabolisme porfirin, glikogen, lipida, dan asam amino di dalam plasma. Vitamin ini didapatkan sebagai piridoksin atau piridoksaldehid. Dalam sel intraseluler, vitamin ini ada sebagai derivat yang terfosforilasi. Ini piridoksin. Nah, piridoksin itu dengan NAD, kalau dia satu gugus OH-nya, gugus hidrogennya itu diambil, gugus hidrogen gimana yang diambil ini? Yang di bagian sini ini, lihat kursornya ya. Nah, dia akan menjadi peridoksaldehid. Peridoksaldehid, aldehid, di mana gugus aldehidnya. Nah, ini di atas ini. Gugus aldehid ini berasal dari gugus CH2OH ini. Jadi piridoksin kalau hanya diambil, kemudian gugus OH-nya ini menjadi aldehid, maka dia menjadi piridoksaldehid. Nah, kemudian dia bisa menjadi piridoksal fosfat.
Ini bentuknya ini tadi dalam sel. Vitamin ini ada sebagai derivat ada sebagai derivat yang terfosforilasi. Nah, ini derivatnya. Piridoksaldehid menerima 1 gugus fosfat dari ATP. Enzimnya adalah piridoksal kinase. Hasilnya adalah piridoksal fosfat. Nah, nanti di sini piridoksal fosfat ini juga bisa menjadi piridoksamin fosfat. Jadi ini karena piridoksamin fosfat ini kalau dia melepaskan NH3-nya, maka dia akan menjadi piridoksal fosfat. Jadi bolak-balik ya, bisa menjadi piridoksamin fosfat atau bisa menjadi piridoksal fosfat. Jadi gugus aldehidnya, al-alnya ini di sini ada piridoksamin. Itu ini gugus CH aldehidnya ini akan mendapat gugus NH2. Oke. Selanjutnya vitamin B6 fosfat. Fungsinya kalau di sel itu membuat protein dari asam amino. Kemudian yang kedua metabolisme glukosa dan membantu reaksi pelepasan glukosa dari penyimpanan. Penyimpanan glukosa itu ada di otot dan ada di hepar dalam bentuk glikogen. Kemudian yang ketiga, maksud saya, dia merubah lemak menjadi energi. Di sini tadi itu beta oksidasi. Jadi perubahan lemak menjadi energi melalui reaksi beta oksidasi. Kemudian dia juga berperan pada pembentukan serotonin, epinefrin, norepinefrin, dan gamma aminobutyric acid atau GABA. Anda tahu serotonin, epinefrin, norepinefrin, dan ini itu berfungsi pada saraf periferi maupun saraf pusat. Jadi vitamin B6 defisiensi dalam kasus berat pasti gejala-gejalanya melibatkan saraf ini. Ya. Kemudian produksi histamin. Ini masih ingat histamin dalam hal pencernaan, bukan alergi loh ya. Dalam hal pencernaan dia berhubungan dengan produksi HCl oleh sel Chief. Masih ingat yang di kuliah protein. Kuliah pencernaan protein yang ada asam amino memicu pembentukan gastrin, kemudian gastrinnya ke atas memicu C, kemudian di situ keluar histamin, mengaktifkan reseptor di sel parietal mengeluarkan HCl, ya. Nah, itu ternyata semuanya itu harus ada vitamin B6. Kemudian yang keenam terlibat pada pembentukan hemoglobin. Terus yang terakhir ini homocysteine. Jadi homocysteine itu kalau ada defisiensi vitamin B12 itu cirinya itu adalah homocysteinnya itu tinggi. Nah, di sini dia membantu vitamin B6 itu membantu supaya reaksi pembentukan homocysteine ini diperingan. Nah, kemudian yang terakhir ini 8, dia membantu pada reaksi pembentukan asam nukleat. Banyak sekali fungsinya ya. Ini adalah yang tadi itu gambarnya ruwet, tapi lengkap dia menceritakan sesuatu. Kalau di sini ini gambarnya bagus, jelas, tapi tidak sekompleks yang di
slide 25. Jadi saya sarankan dilihat dulu ini, tapi kemudian Anda membaca yang di sini, ya. Sama seperti yang tadi ini, arah reaksinya diperjelas. Saudara kalau berhubungan dengan belajar tentang vitamin, pengaruhnya terhadap proses metabolisme atau proses absorpsi dan pencernaan, Anda tidak akan pernah mendapat gambar yang benar-benar komplit. Karena setiap reaksi itu pasti butuh vitamin tertentu. Dan kalau berusaha digambarkan menjadi satu kesatuan, itu maaf, hasilnya menjadi terlalu ruwet, ya. Ini silahkan dibaca sendiri. Berikutnya, sebentar ya saudara, saya tak minum dulu. Oke, dokter. Baik, saya lanjutkan sekarang adalah hubungan antara vitamin 12, B9, dan B6. Nih. Di sini folat. B9, dihidrofolat, tetrahidrofolat. Ini tetrahidrofolat akan bukan menjadi DNA sintesis, tapi dia berpengaruh pada DNA sintesis. Kemudian di sini ada tetrahidrofolat 5-metil 5-metil tetrahidrofolat. Nah, dia bisa kembali lagi menjadi tetrahidrofolat asalkan dia bereaksi dengan vitamin B12. Vitamin B12-nya ini sebagai koenzimnya, bukan bereaksi. Maksud saya, perubahan 5-metil tetrahidrofolat menjadi tetrahidrofolat itu membutuhkan enzim, yang enzimnya itu memerlukan koenzim vitamin B12. Syaratnya adalah 5-metil tetrahidrofolat itu bereaksi dengan homosistein. 5-metil tetrahidrofolatnya kembali menjadi tetrahidrofolat, sedangkan homosisteinnya menjadi metionin. Nah, kemudian dari metionin ini akan terjadi proses metilasi terhadap metioninnya. Nah, metilasinya ini terjadi pada proses pembentukan DNA. Sekarang, saya katakan tadi pada slide sebelumnya, pada defisiensi vitamin B12 ada risiko terjadinya penumpukan homosistein. Yang penumpukan homosisteinnya bisa dikurangi jika ada vitamin B6. Ini maksudnya. Jadi homosistein harusnya dia akan bereaksi dengan 5-metil tetrahidrofolat untuk menjadi metionin. Homosisteinnya. Sedangkan 5-metil tetrahidrofolatnya kembali menjadi tetrahidrofolat. Nah, kalau koenzim vitamin B12 ini tidak ada, berarti homosistein ini tidak bisa berubah menjadi metionin. Kalau tidak bisa berubah menjadi metionin, maka proses pembentukan DNA terganggu. Homosisteinnya ini tidak bisa berubah jadi metionin, dia akan menumpuk di dalam sel atau di dalam serum. Kalau dia menumpuk di dalam serum, dia ini berbahaya. Dan satu lagi, ini adalah sarana diagnosa untuk dokter untuk mengetahui apakah seseorang itu benar-benar mengalami defisiensi vitamin B12 selain gejala anemia megaloblastik.
Anemia megaloblastik kalau homosisteinnya masih normal, berarti bukan karena defisiensi vitamin B12. Ya. Jadi ini untuk sarana diagnose dari defisiensi vitamin B12. Nah, tadi kan vitamin B6 tadi bisa mengurangi penumpukan homosistein di dalam plasma. Caranya bagaimana? Ya, ini tadi dia dirubah menjadi sistationin, kemudian sistationin ini dirubah lagi menjadi sistein. Anda masih tahu sistein? Asam amino kan? Sis, singkatannya adalah sis, itu adalah asam aminosistein. Asam aminosistein. Nah, kalau asam amino ya bukan sesuatu berbahaya, itu kan ya memang tubuh kita ini memang semuanya isinya asam amino. Ini di sini dapat mengurangi peningkatan homosistein. Jadi Anda catat ya, 25 dan 26 itu berhubungan. Kemudian nah ini tadi ya, homosistein, metionin, metil tetrahidrofolat. Masih ingat ini A itu apa? Vitamin B12. DNA sintesis. Oh ya, ini yang lebih sederhana ya. Saya anjurkan Anda belajar, Anda pegang, pahami yang nomor 26 dan nomor 27. Berikutnya vitamin B12 kobalamin. Vitamin B12 atau kobalamin yang tadi itu ya, yang kalau dia berkurang akan menyebabkan homosistein dari dalam tubuh di plasma meningkat. Ini vitamin ini besar sekali, saudara. Ya, ini seperti ini besarnya. Ini yang begini nih, ini sifatnya planar. Nah, di tengahnya itu ada logam namanya kobalt. Jadi vitamin B12 ini vitamin yang di tengahnya ada yang mengandung kobalt. Kobalt ini logam. Nah, di sini, di atas ini R ini tegak lurus dari vitaminnya planar gitu. Tergantung R-nya. Maka vitamin itu ada bermacam-macam. Kalau OH maka namanya hidroksokobalamin. Kalau CH3 namanya metilkobalamin. Kalau sianida namanya cyanokobalamin. Kalau adenin namanya adenosilkobalamin. Semuanya berfungsi untuk tubuh. Kemudian fungsinya apa untuk pencernaan, untuk metabolisme dan pembentukan energi dari karbohidrat ya tadi itu ya. Yang ini untuk menjelaskan saja bagaimana vitamin B12 itu molekulnya sangat-sangat besar dibandingkan yang lain. Kemudian molekul yang sangat besar lagi, vitamin yang sangat besar lagi itu adalah vitamin B9. Di sini dia tidak tanggung-tanggung, terdiri dari 3 macam senyawa. Yang pertama itu adalah 2-amino 4-hidroksipteridin yang warnanya biru nih. Yang kedua para amino benzoic acid PABA merah. Kemudian poliglutamat di tengah. Ini asam glutamatnya masih poli lagi. Poli artinya ada beberapa deret. Maka jadilah dia vitamin B9. Di sana ada asam aminonya, ada papanya, dan ada 2-amino 4-hidroksipteridin. 3 molekul menjadi satu yang namanya B9 atau folat. Baik, saudara, sudah selesai. Oke, selamat belajar.
Sudah jam 8 ya. Silahkan ditutup dengan doa dulu. Atau Anda doa dulu saja. Doa dulu, habis itu absen. Oke, dokter. Baik. Baik, sebelum menutup perkuliahan pada malam hari ini, angka baiknya kita membaca kafaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik. Lanjutnya. Baik, Baik. untuk slide pertama dipersiapkan ya. Slide kedua. Slide ketiga. Slide keempat. Sampun, dokter. Baik, saudara. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya live.